Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, kita niatkan baca surah Al-Fatihah, lalu kemudian kita sampaikan, mudah-mudahan pahalanya juga sampai kepada Imam Ibnul Jazari rahimahullah, dan juga untuk keberkahan kita lil Imam Ibnul Jazari rahimahullah walil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kembali apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'irina salihin fi darin, ila angkal sampai pada perkataan beliau, wa wajibun in jaa qabla hamzati. Di sini beliau membahas hukum mad yang kedua, yaitu wajib. Wa wajibun, dan mad hukumnya wajib in jaa qabla hamzati, apabila datang qabla hamzati. Siapa yang datangnya? Si madnya. Apabila si madnya ini datang qabla hamzati. Wa wajibun, dan hukumnya menjadi wajib. Wa wajibun in jaa, apabila madnya datang sebelum hamzah. Berarti apa yang disebut mad wajib? Maka mad wajib itu adalah ada hamzah yang terletak setelah huruf mad. Muttasilan in jumi'a bi kilmati muttasilan. 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 Muttasil itu artinya bersambung. In jumi'a, apabila jumi'a bergabung, bikil mati dalam satu kata yang sama. Jadi ada beberapa poin yang penting untuk kita bahas di sini. Kata kuncinya adalah yang pertama, madnya terletak sebelum hamzah. Jadi kita bahas apa yang disebut mad wajib atau mad hukumnya menjadi wajib. Mad hukumnya menjadi wajib apabila ada hamzah setelah huruf mad. Setelah huruf mad. Muttasilan, bersambung, in jumi'a bikil mati, dalam satu kata yang sama. Apabila ada hamzah setelah huruf mad bersambung pada satu kata yang sama, atau berkumpul pada satu kata yang sama. Begitu. Hamzah di sini tentu saja adalah lafzon, ya, suara. Maksudnya acuannya suaranya, karena zaman dulu hamzah nggak punya bentuk. Seperti misalnya kata jaa contohnya, maka zaman dulu ditulis tanpa bentuk.
Siapa ini? R. Van. Oh, ada paket yang tolong ya. Oh, tadi kayaknya udah nyampe beneran. Bentar. Tolong ke Eja. Afwan sebentar ya. Yang barusan langsung dikirim, kirain besok. Halo, Mas. Masnya di mana, Mas? Enggak. Ada gerbang yang ada tulisan Mukrit enggak? Oh iya di situ. Ntar Mas, ntar ada anak saya turun ke bawah. Oke, makasih banyak ya Mas ya. Biasanya kalau pesan malam besok biasanya. Kalau pesan malam. Nggak nggak expect datang sekarang, makanya nggak siap-siap. Sekarang itu pertemuan yang ke 11 atau 15 ya. Bentar Afwan jadi lupa nyari mana tadi. Oh, saya ulang. Jadi kita sedang membahas mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Yaitu apabila ada hamzah secara lafzan ya. Hamzahnya itu ucapan. Jadi seperti yang telah sering disampaikan bahwa acuan dalam tajwid itu adalah lafaz, bukan tulisan. Setelah huruf mad, mau madnya tertulis atau tidak seperti yang telah kita bahas dalam mad tabi'i, yang pasti dia bersambung pada satu kata yang sama. Nanti akan kita bahas satu-satu poin-poinnya. Misalnya kata ja'a, zaman dulu ja'a itu ditulis begini zaman dulu. Nah, jimnya belum punya titik zaman dulu ya. Jimnya belum punya titik. Kemudian hamzahnya belum punya bentuk. Ingat bahwa hamzah yang berbentuk kepala ain, ini namanya hamzah yang bentuk kepala ain. Ini dalam mushaf statusnya dobat. Dalam mushaf statusnya dobat, bukan rosem. Bukan rosem dalam mushaf. Kalau zaman sekarang secara tulisan bahasa Arab ya dia rosem ya. Cuma kalau dalam mushaf dia bukan, dia dobat. Rosemnya hamzah itu bisa alif, bisa waw, bisa ya. Atau tidak punya rosem sama sekali. Nah, ketika menulis kata ja'a, maka orang-orang Arab tidak memiliki rosem hamzah. Hamzahnya di belakang. Begitu. Karena zaman sekarang khawatir banyak orang yang salah baca, maka dikasih titik untuk membedakan jim ha kho. Jadi ja. Begini bagaimana? Sudah bisa belum? Belum. Tambah fathah ja. Belum juga ditambah kepala ain. Masih belum juga jelas, ditambah fathah juga ja'a. Ditambah apa lagi? Ditambah huruf, ditambah tanda mad. Ini tanda mad. Nah begitu. Rosemnya hanya yang merah. Tapi suaranya ada suara hamzah. Ja'a. Bagaimana Ustadz kalau waqaf? Pertanyaannya kalau waqaf ada nggak suara hamzahnya? Ada juga. Ja, ya berarti sama. Jadi mau waqaf, mau wasol, karena suara hamzahnya tetap ada, berarti hukum asalnya statusnya masih mad wajib muttasil, walaupun ada rincian. Tapi sementara ini nggak apa-apa, ikuti saja ini. Begitu ya. Baik. Kemudian setelah huruf mad, contohnya ja'a atau si'a, contoh yang lainnya ya. Kalau kasrah berarti si'a. Si'a. Kemudian lagi ada su'a. Yang si oyen. Ya udah. Su'a, si'a. Ini semuanya adalah mad wajib muttasil. Bagaimana kalau waqaf? Karena saat waqaf hamzahnya tetap terbaca, maka status asalnya tetap mad wajib muttasil. Begitu.
pada satu kata yang sama. Bagaimana cara membedakannya? Dia berada pada satu kata yang sama atau dua kata yang berbeda. Maka satu-satunya acuan paling utama yang bisa membuat kita membedakan apakah dia satu kata yang sama atau bukan, itu sebetulnya hanya satu. Apa? Belajar bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau tanda baca bentuk tidak bisa benar-benar bisa membedakan. Walaupun bisa dari keumuman. Misalnya keumumannya. Ini keumuman, tidak semuanya berarti kalau keumuman. Nah, kalau si kepala ainnya ini tidak diletakkan di atas ya, tidak diletakkan di atas waw, tidak diletakkan di atas alif, itu umumnya mad wajib muttasil. Tapi tidak semuanya, seperti qalu amanna dalam mushaf Madinah kan begini. Qalu amanna, ini jaiz munfasil, yang kita bahas jaiz munfasil ini. Begitu. Cuma memang kalau si kepala ainnya ada di atas alif, si hamzahnya ada di atas alif. Nah, ini dipastikan yang begini-begini adalah mad jaiz munfasil, bukan mad wajib muttasil. Karena tidak mungkin si kepala ain ini ada di atas alif kalau dia di belakang. Yang namanya wajib muttasil yang kita bahas sekarang ini kan hamzahnya selalu di belakang kata, ya, di belakang kata. Umumnya, tapi nggak semua juga sebetulnya. Lagi-lagi nggak bisa lah. Ya memang pada akhirnya kita nggak bisa ini, nggak bisa menentukan dengan bentuk ya. Seperti misalnya haum ini mad wajib muttasil. Haum. Emang nggak bisa dengan bentuk ya. Tadinya saya pikir bisa, ternyata nggak bisa. Paling yang ini nih, kalau ini bisa, ini jaiz munfasil. Kalau ada kepala hamzahnya, kepala ain afan. Kalau ada dhabt hamzah atau kepala ain di atas alif, insya Allah ini jaiz ini. Ini jaiz. Tapi kalau yang di atas waw sendirian atau di atas ya, ya bisa. Kalau di atas ya mungkin wajib ya di atas ya. Kayaknya jaiz nggak mungkin. Di atas waw juga kayaknya jaiz mungkin nggak ya di atas waw ya. Nggak mungkin kayaknya. Ya di atas waw nggak mungkin jaiz, di atas ya nggak mungkin jaiz. Ya, di atas waw nggak mungkin jaiz, di atasnya nggak mungkin jaiz. Berarti kalau misalnya dari bentuk secara umum, kalau kepala ainnya itu, tapi kalau saya keliru nanti saya koreksi lagi ya. Saya belum bisa memberikan contoh secara pasti, tapi yang terlintas di kepala saya, apabila si hamzahnya ini di atas alif, insya Allah itu umumnya jaiz. Apabila hamzahnya di atas waw atau di atas ya, ini berarti wajib. Itu wajib. Kemudian apabila hamzahnya itu sendirian, tidak di atas huruf apapun, nah ini yang bisa wajib, bisa jaiz. Bisa wajib, bisa jaiz. Mudah-mudahan saya nggak keliru. Mudah-mudahan tidak keliru. Sambil mikir ini, ada nggak yang keliru? Khawatiran yang keliru. Ya, mudah-mudahan nggak keliru lah ya. Seingat saya begini, selintas ingatan mengenai tulisan Al-Quran, insya Allah seperti ini. Jadi kalau hamzahnya itu ada di atas alif, maka bisa kita langsung katakan dia jaiz. Apabila hamzahnya di atas waw, hamzahnya di atas ya, dia wajib muttasil. Nah kalau hamzah sendirian, ini yang bisa wajib juga bisa jaiz. Kalau di sini qalu amanah, hamzahnya kan sendirian nih, berarti dia jaiz. Kalau ini yang tiga tadi di awal, dia wajib. Begitu. Kurang lebih seperti ini. Baik. Ya.
Dan kita sudah paham bahwa yang namanya wajib artinya adalah wujubul mad. Wujubul mad. Kenapa disebut wajib mad? Wajib dibaca lebih dari 2 harokat. Karena mad itu artinya lebih dari 2 harokat. Kenapa disebut wajib 2 harokat? Karena menurut penelitian para ulama, di sini 10 qiraat semuanya membaca lebih dari 2 harokat. Begitu. Makanya sebagian ulama menilai kalau ada orang yang baca mad wajib muttasil itu 2 harokat itu bisa haram. Apa alasannya? Karena menyelisihi kesepakatan 10 qiraat, menyelisihi ijma'. Begitu. Namun para ulama berbeda pendapat. Iya, oke, kita sepakat lebih dari 2 harokat. Terus berapa panjangnya lebih dari 2 harokat itu? Nah, ini yang para ulama berbeda pendapat. Ada yang baca 3 harokat atau istilah zaman dulu fuwaikul qasr. Fuwaik al-qasr. Istilah lainnya apa? 1,5 alif. Kemudian ada yang mengatakan 4 harakat atau tawassut. Bahasa lainnya juga 2 alif. Ada yang mengatakan 5 harakat atau faik tawassut, betul. Faik tawassut disebut juga 2,5 alif. Atau ada yang baca tul, isba' 6 harakat. Tul, isba', mushba'. Atau 3 alif. Ada juga yang bilang 4 alif. Istilahnya doang beda. Maksudnya 6 harokat kata Ibnu Jazari. Begitu. Seperti itu. Terus apakah maksudnya mad yang wajib ini kita bebas milih antara 3, 4, 5, 6? Kadang-kadang di buku tajwid begitu ya. Di buku-buku tajwid bahasa Indonesia kadang begitu. Jadi saya beberapa kali menemukan mad wajib muttasil boleh dibaca 4 sampai 6. Mad jaiz munfasil boleh dibaca 2 sampai 5 dalam riwayat Hafs. Ini kita katakan oke, tidak keliru dalam riwayat Hafs dibaca seperti ini, tapi belum rinci. Maksudnya belum rinci bagaimana? Ingat dalam riwayat Hafs, ini betul riwayat Hafs itu seperti itu. Tapi ingat dalam riwayat Hafs itu ada 57 jalur. Thariq. Yang adabnya kita mesti membaca sesuai dengan thariq masing-masing. Tidak seenaknya. Yang kita pelajari dan yang kita amalkan, ingat thariqnya apa? Asy-Syatibiyah. Thariq Syatibiyah itu apa? Yaitu jalur yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Jalur yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syatibi dan kaidah-kaidahnya ditulis dalam matan Hirzul Amani. Jadi beliau di dalam matan Hirzul Amani atau matan Syatibiyah itu memilih 7 qiraat. 7 qiraat yang dahulu dipilih oleh Imam Ibnu Mujahid, dipilih oleh Imam Abu Zahim Al-Khaqani, dipilih oleh Imam Abu Amr Ad-Dani, dipilih oleh Imam ulama-ulama yang banyak, itu 7 qiraat itu. Jadi Imam Asy-Syatibi memilih 7 qiraat, qiraatnya 7 ya. 7 qiraat. Masing-masing qiraat dipilih 2 riwayat juga sama, satu-satu. Riwayat-riwayat. Begitu. Setiap qiraat dipilih 1 riwayat. Kemudian setiap 1 riwayat ini kan jalurnya banyak. Nah, Al-Imam Asy-Syatibi setiap 1 riwayat pilih 1 jalur. Ini 1 jalur, ini 1 jalur. Qiraat kedua 1 jalur, 1 jalur. Begitu. Jadi dipilih 1 jalur saja yang kadang beliau ini menyandarkan secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti misalnya riwayat Imam Hafs. Maka beliau menyandarkan secara langsung kepada Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitab At-Taisir sekaligus jalur lain yang beliau pilih. Jadi jalur Syatibiyah untuk riwayat Hafs itu sama dengan jalur At-Taisir Imam Ad-Dani, tapi plus tambahan dari Imam Asy-Syatibi sendiri. Jadi plus ikhtiar Imam Asy-Syatibi, plus ikhtiarat Imam Asy-Syatibi. Cuma nggak disebutin beliau dapatnya dari mana.
Intinya ini adalah pilihan Imam Asy-Syatibi. Begitu. Contohnya apa? Contohnya dalam masalah mad ini. Maka Al-Imam Abu Amr Ad-Dani dalam At-Taisir untuk mad wajib muttasil dipilih fuaiq tawasud atau 5 harakat. Sedangkan Al-Imam Asy-Syatibi punya ikhtiar yaitu 4 harakat tawasud. Makanya kemudian di dalam riwayat Hafs jalur Asy-Syatibiyah boleh dua-duanya. Kenapa boleh dua-duanya? Ya karena ini adalah jalur asli yang beliau ambil dari At-Taisirnya. Yang kedua adalah ikhtiar pribadi beliau. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah bahwa mad wajib muttasil, mad wajib muttasil boleh dibaca 4 harakat. Ini menurut hitungan zaman sekarang istilahnya begitu ya, kita ikuti saja. 4 harakat atau 5 harakat. Kalau ulama zaman dulu bilangnya apa? Tawassut dan fuaiqut tawassut. Fuaiq itu artinya di atas sedikit. Yang penting konsisten. Kenapa? Karena wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi kata Al-Imam Ibnul Jazari. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Setiap lafaz yang sama ya dalam timbangannya harus semisal dengannya. Maksudnya bagaimana kalau kita udah pilih 4 ya sampai akhir. Akhir apa Ustaz? Akhir hayat? Bukan. Sekali duduk. Dalam sekali duduk konsisten dipilih kalau mau 4 semuanya, kalau mau 5 semuanya. Begitu. Bagaimana cara menghitungnya? Ini hasil konversi kami. Hasil konversi dari talaqi. Jadi kalau 4 itu begini. Di sininya siapkan jarinya 4. Kalau hitungan saya begini ya. Jadi ketika saya talaqi, saya itu ngitung sendiri. Oh berarti segini 4. Oh berarti segini 5. Oh berarti segini 6. Dan itu rata-rata setiap guru saya sama. Sama rata-rata begitu. Jadi kalau 4 itu yang disebut 4 oleh guru-guru kami adalah seperti ini. Ja'a. Jadi A itu di keempatnya. Dengan hitungan yang temponya harus disesuaikan dengan tempo bacaan. Nggak bisa bacanya lambat, hitungnya cepat. Atau sebaliknya. Bacanya cepat, hitungnya lambat. Nggak bisa. Harus sesuai. Ja'a. Kalau 5. Si'a. Su'a. Ja'a. Begitu. Itu hitungan hasil konversi saya ketika bertalaqi wallahu ta'ala a'lam. Di dalam mushaf diberikan tanda mad. Ya, zaman dulu bentuknya begini, mad. Kemudian mengalami perubahan karena nunnya mimnya hilang. Kemudian mengalami perubahan lagi. Begitu. Inilah tanda mad. Ada yang bilang tanda bendera, ada yang bilang tanda alis, tanda mad ya. Tanda mad asalnya dari tulisan mad. Demikian. Baik, sampai di sini apa yang ditanyakan? Disilakan kalau ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan ke bagian berikutnya. Mad wajib yang mad di dalam Al-Qur'an yang hukumnya wajib hanya satu, yaitu mad muttasil. Makanya kadang disebut mad muttasil wajib atau mad wajib muttasil. Jadi mad wajib muttasil itu adalah namanya mad muttasil, hukumnya wajib. Ini hukum, ini nama. Cuma biasanya digabung. Kenapa? Karena memang cuma satu. Mad yang hukumnya wajib itu hanya mad muttasil saja. Demikian. Apabila ada yang tanyakan disilakan. Tapi kayaknya kalau udah pada belajar Tuhfatul Atfal atau udah pada ngajar tajwid udah pada paham ya. Tidak perlu didiskusikan. Kayaknya nggak ada yang perlu didiskusikan kayaknya. Kalau nggak ada kita lanjutkan ke bagian mad berikutnya. Jadi mad yang hukumnya wajib hanya satu. Zaman dulu mad wajib muttasil ini kadang disebut mad asli, kadang disebut mad tamkin, sebagaimana disebutkan oleh ini Risalatul Maddat Al-Imam Ibnu Mihran. Sudah saya terjemahkan.
Risalatul Madad ini sudah saya terjemahkan. Cuma saya lagi tawarkan ke penerbit. Kalau nggak diterima, saya mau bagikan PDF-nya. Kalau diterima berarti PDF-nya nggak dibagikan. Mau diterbitkan. Ya, lagi dicek katanya. Kata penerbit. Cek kalau misalnya cocok mau diterbitkan, kalau misalnya enggak ya udah dikembalikan. Berarti saya mau buat PDF-nya langsung. Kita masuk ke bagian berikutnya, mad jaiz munfasil. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fid darain mengatakan wa jaizun idza ata munfasila. Nah, di sini kita akan berbicara mad yang hukumnya jaiz. Apa jaiz? Jawazul mad. Lebih tepatnya jawazul maddi wal qasri. Jawazul maddi wal qasri. Boleh dibaca mad, boleh dibaca qasr. Tapi ingat lagi-lagi pilihannya harus dikembalikan pada masing-masing riwayat. Wa jaizun dan mad dihukumi jaiz. Dan mad dihukumi jaiz. Keluar. Afwan sempat terlempar. Saya ulangi. Wa jaizun dan mad yang berikutnya adalah mad yang hukumnya jaiz. Wa jaizun idza ata munfasila. Adapun dan hukumnya menjadi jaiz idza apabila ata datang munfasilat terpisah. Apanya? Si mad dan si hamzahnya itu dipisahkan. Jadi mereka berada pada kata yang berbeda. Berarti apa yang disebut dengan mad yang hukumnya jaiz di sini? Sebetulnya mad yang hukumnya jaiz banyak. Mad yang hukumnya jaiz ada banyak. Ini kita bahas mad yang hukumnya jaiz pertama. Para ulama mengatakan namanya adalah mad munfasil atau menyebut dia mad munfasil. Kenapa disebut munfasil? Untuk membedakan dengan yang satu kata. Yang satu kata muttasil artinya nyambung. Yang dua kata munfasil artinya terpisah. Terpisah apanya? Terpisah antara mad dengan hamzahnya. Berarti mad ini adalah mad asli yang bertemu hamzah pada kata berbeda. Pada kata berbeda. Mad asli yang bertemu hamzah pada kata berbeda. Contohnya tadi sudah kita spill. Qalu amanna. Qalu amanna. Di mana madnya? Di lu. Bertemu dengan hamzah. Ingat, yang jadi acuan adalah suara. Sehingga apabila kita wakaf, misalnya kita wakaf, qalu, dibaca berapa harokat kalau wakaf? Maka saat wakaf, kembali ke asal, mad asli. Kenapa jadi mad asli? Dibaca 2 harokat, karena secara suara nggak ketemu hamzah. Qalu, nggak ketemu hamzah secara suara. Tapi saat wasal, baru menjadi mad jaiz munfasil. Namanya jaiz munfasil. Disebut jaiz kenapa? Karena para ulama berbeda pendapat dalam mad dan qasrnya. Hukumnya jaiz. Disebut munfasil karena hamzah terpisah, ini namanya. Jadi mad yang hukumnya wajib itu mad muttasil, mad yang hukumnya jaiz itu mad munfasil. Wajib muttasil, jaiz munfasil. Mad muttasil hukumnya wajib, mad munfasil hukumnya jaiz. Dan munfasil di sini, munfasil benar-benar 2 kata. Jadi benar-benar pada kata yang berbeda, 2 kata yang berbeda, walaupun tulisan nyambung. Saya tambahkan tadi di sini, walaupun tulisannya nyambung. Tulisannya atau lafaznya ya nyambung. Bahasa Arabnya tulisannya nyambung itu bahasa Arabnya muttasil lafzi.
Muttasil artinya nyambung, lafzi artinya tulisannya. Muttasil lafzi, seperti misalnya kalau ada ya nida yang bertemu dengan huruf-huruf setelahnya atau kata setelahnya. Seluruh ya nida dan juga ha tanbih apabila bertemu dengan kata yang lain maka selalu disambung penulisannya. Seperti misalnya ya ayuha yang populer. Ya bertemu ayuha ini aslinya dua. Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah ditambah ayuha. Begitu. Ini aslinya dua. Ya satu, ayuha satu. Berarti antara mad dengan hamzahnya ini ada pada dua kata berbeda. Tapi di dalam mushaf Al-Quran tidak disambung tulisannya. Bagaimana disambung tulisannya? Si alifnya itu dihapus. Sehingga menjadi seperti ini. Ya, nah begitu. Nah, ya, ayuha. Di dalam mushaf selalu seperti ini. Maka kalau sudah seperti ini, apakah hukumnya menjadi mad muttasil? Jawabannya tidak. Walaupun tulisannya nyambung, muttasil lafzi artinya tulisan nyambung, hukumnya apa? Ya sama, hukumnya munfasil juga. Berarti di sini muttasil lafzi, munfasil hukmi. Tulisannya nyambung, hukumnya tetap munfasil. Begitu kalau diterjemahin bahasa Indonesia. Tulisannya nyambung, hukumnya tetap munfasil. Contoh lain. Nah ini kan tadi saya sampaikan ya, salah satu cirinya mad munfasil itu hamzanya di atas alif. Munfasil. Contoh yang lain, ha antum. Ha ditambah antum tadinya. Ha ditambah antum. Tadinya begini. Dalam mushaf tidak. Lagi-lagi dia disambung. Ini namanya ha tanbih. Jadi ya nida dengan ha tanbih selalu disambung dengan kata berikutnya sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazari wa ya waha la tafsili. Wa ya waha la tafsili. Maka huruf ya dengan huruf ha tidak boleh dipisah. Cara penulisannya. Berarti ha antum menjadi begini di mushaf. Ha antum. Seperti itu. Disambung tulisannya, nyambung tulisannya, tetap dihukumi munfasil. Loh, kok keluar lagi sih? Kenapa ya? Terakhir ini jelek. XL 0. Pakai wifi pun 0 kecepatannya. Afwan terlempar lagi. Jadi ya nida dan ha tanbih dua-duanya di dalam mushaf selalu nyambung tulisannya. Apa bahasa Arabnya? Muttasil lafzi. Namun baik yang ya nida maupun ha tanbih, walaupun keduanya secara tulisan nyambung, tetap hukumnya tetap mad munfasil. Tidak berubah menjadi mad muttasil hanya gara-gara tulisannya nyambung. Makanya tadi ini ya, bahwa kalau ada kepala ain di atas alif ya insya Allah itu madnya mad jaiz munfasil. Walaupun sebetulnya kalau dalam riwayat Imam Hafs Jalur Asy-Syatibiyah hampir tidak terlalu berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena pilihan Imam Asy-Syatibi dan juga Imam Abu Amr Ad-Dani sama. Tadi disampaikan bahwa riwayat Hafs Jalur Asy-Syatibiyah itu yang pertama ngambil dari At-Taisirnya Imam Abu Amr Ad-Dani, yang kedua ikhtiaratnya Imam Asy-Syatibi, dan itu sama ternyata. Jadi menurut Al-Imam Abu Amr Ad-Dani ya, antara munfasil dengan muttasil itu mesti selalu harus dibaca sama. Kalau empat semuanya kalau Imam Abu Amr Ad-Dani mengatakan harus 5-5 waikut tawasud dua-duanya. Sedangkan ikhtiaratnya Imam Asy-Syatibi, pilihan pribadi beliau, bukan di 5-5,
tapi di tawassut 4-4. Maka dalam riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah, dua-duanya boleh diamalkan. Mana yang boleh diamalkan? 5-5 atau 4-4? Nggak bisa 4-5 dalam riwayat Hafs jalur Asy-Syatibiyah. Kenapa? Karena ini satu paket. Yang satu paketnya At-Taisir, yang satu paket ikhtiaratnya Imam Asy-Syatibi. Jadi kalau misalnya kita baca mad muttasilnya 4, munfasilnya juga 4. Mad muttasilnya 5, munfasilnya juga 5. Tapi ada orang yang membolehkan kok baca silang-silang, maka tidak perlu diikuti. Kenapa? Karena dia sedang menyelisihi dua imam sekaligus. Enggak ngikutin Imam Abu Amr Adani, sekaligus enggak ngikutin Imam Asy-Syatibi. Menyelisihi dua imam sekaligus. Jadi tinggal milih. Mau pendapatnya Imam Abu Amr Adani atau mau pendapatnya Imam Asy-Syatibi. Jangan bikin pendapat baru yang gak jelas dari mana asal usulnya. Jadi kalau ada yang baca 45 atau 54, itu gak ada asal usulnya. Jangan diikuti. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Nah, di antara perbedaannya juga dengan mad wajib muttasil, bahwa mad munfasil ketika waqaf tidak dibaca mad seperti yang tadi disampaikan. Disampaikan ya. Qalu amana. Maka ketika waqaf hanya dibaca 2 harokat. Qalu. Kalau mad muttasil tidak. Hukumnya selalu muttasil, wajib, waqaf ataupun wasol. Sedangkan munfasil hanya menjadi jaiz munfasil saat wasol saja. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ngikuti mushaf Madinah memang ada perbedaan ya. Kalau di mushaf Madinah itu kalau ngikuti mushaf Indonesia ada perbedaan antara tanda baca munfasil dengan muttasil. Kalau di mushaf Indonesia misalnya wama umiru dengan mad muttasilnya al malaikah. Al-malaikah begini kalau mushaf Indonesia. Ininya enggak ada ya, umirunya enggak ada kalau mushaf Indonesia ya. Maka mushaf Indonesia untuk mad munfasil itu tandanya begini. Sini juga ada di sini ya. Kalau mad munfasil, saya tadi salah ngomong nggak? Ini mad munfasil, jaiz munfasil. Bagaimana dengan muttasil? Untuk muttasilnya al mala i-nya di bawah berarti. Ikatu. Maka di sini tanda bacanya nggak ada fathahnya ya. Tanda bacanya itu adalah lebih tegas, lebih tajam, lebih lebih kereng gitu. Lebih tebal. Nah, begitu. Jadi beda. Bentuknya beda ya. Bentuknya beda antara munfasil dengan muttasil. Nah, begitu. Bisa dibedakan. Munfasil bentuknya begini. Seperti mad di mushaf Madinah. Untuk muttasil ini punya bentuk sendiri yang beda. Muttasil bentuknya begitu, itu beda. Seperti itu. Ini salah satu kelebihan mushaf Indonesia dibandingkan mushaf Madinah. Cuma karena dalam riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah dibacanya selalu sama, ya kalaupun kita tidak paham, insya Allah nggak akan keliru. Karena bacanya sama, kalau nggak 4 semuanya, 5 semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu ha antum wa ma umiru. Begitu. Wa ma unzil bima unzil. Boleh 4, boleh 5 harakat.
Demikian. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Dipersilakan. Kita lanjutkan. Masih mad yang bertemu hamzah pada kata berbeda, yaitu mad silah. Berikutnya adalah mad silah. Mad silah kita sudah bahas bahwa yang namanya mad silah adalah mad yang terdapat pada pertama hak kinayah, yang kedua adalah hak hadhihi, hak ismul isarah, dan yang ketiga adalah mim jamak. Cuma karena mim jamak ini tidak diamalkan kecuali kalau ketemu ya mutakalim, maka berarti ini tidak mungkin bertemu hamzah. Coret, tinggal pada dua keadaan. Maka hak kinayah maupun hak hadhihi apabila bertemu hamzah hukumnya sama dengan jaiz munfasil, namanya disebut silah tawilah. Atau disebut juga silah kubro. Berarti mad silah ada dua. Kalau tidak bertemu hamzah, ini namanya tidak bertemu hamzah, tidak ada hamzah setelahnya, ini bertemu hamzah. Kalau tidak ada hamzah, namanya silah sughra. Mad silah sughra. Atau silah qasirah. Contohnya, innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ini contohnya. Kalau bertemu dengan hamzah, namanya apa tadi? Bisa kubra atau tawilah. Contohnya apa? Contohnya malahu akhladah. Malahu akhladah. Nah, begitu. Malahu akhladah. Tanda baca seperti apa? Tanda baca di dalam mushaf Madinah seperti yang telah dijelaskan, kalau berada setelah waw, misalnya waw, afwan, kalau berada pada dhammah maka ada waw kecil. Kemudian kalau di sini ada hamzah, waw kecilnya ini dikasih tanda mad. Begitu. Bagaimana kalau kasroh? Sama. Kalau dia kasroh, ada ya kecil, nah ya kecilnya ini dikasih tanda mad. Kalau bertemu dengan hamzah. Namun sebagaimana mad silah qasirah atau mad silah sughra saat waqaf selalu dibaca sukun tanpa terkecuali. Seluruh mad silah saat waqaf selalu dibaca sukun, mau dia silah sughra ataupun silah kubra, mau dia qasirah ataupun tawilah. Begitu. Seperti itu. Untuk yang tidak bertemu hamzah atau silah sughra, silah qasirah, maka di sini dihukumi sebagai mad asli. Dihukumi mad asli. Adapun yang kubra atau tawilah maka dihukumi mad jaiz. Kenapa? Karena sama-sama bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Apakah layarnya nge-freeze? Saya nggak tahu. Kalau di sini kelihatannya enggak sih. Baik.
Jadi antara mad silah tawilah dengan mad jaiz munfasil ada persamaan, ada perbedaan. Jaiz munfasil dengan silah tawil atau silah kubra. Apa di antara persamaannya? Di sini kita lihat persama. Sama-sama bertemu hamzah. Bertemu hamzah pada kata berbeda. Karena persamaan berarti di sini sama. Persamaan yang lain, hukumnya jaiz. Sama hukumnya jaiz. Kemudian pilihan kadarnya harus selalu sama. Harus selalu sama. Dalam seluruh qiraat. Jadi yang namanya mad silah tawilah atau silah kubro, dalam seluruh qiraat itu harus selalu sama dengan mad jaiz munfasil. Kalau nge-freeze, saya nggak tahu ya, apakah memang dari kami sedang bermasalah atau dari sananya. Tapi kalau dari sini alhamdulillah ini tadi diganti internet lancar. Sama. Jadi kalau enggak 4, 5 harus sama dengan jaiz munfasil, harus sama dengan wajib mutasil kalau dalam riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Yang bertemu hamzahnya di sini, yang bertemu hamzah mad asli. Mad asli. Ini yang bertemu hamzah hak kinayah. Walaupun hukum hak kinayah dihukum mad asli ya. Apalagi perbedaannya saat waqaf masih mad dibaca mad asli, dibaca mad tabi'i. Di sini saat waqaf baca sukun. Saat waqaf dibaca sukun. Ini umumnya dibaca sukun, ya, walaupun masalah lain seperti raum, ismam itu dibahas pada pertemuan nanti di level yang ketiga. Ini di antara perbedaan. Jadi antara mad jaiz munfasil dengan mad silah tawilah ada perbedaan sekaligus ada persamaan. Kesimpulannya berarti dalam riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah ada 3 mad yang harus selalu dibaca sama kadarnya. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Ketiga adalah mad silah tawilah atau silah kubro. Boleh disebut silah tawilah, boleh disebut silah kubro. Kalau masalah nama sih enggak terlalu berpengaruh karena mad muttasil, mad munfasil juga punya banyak nama. Mad munfasil misalnya disebut juga madul hajaz dan lain sebagainya. Atau madul basato. Banyaklah namanya dia. Mad wajib muttasil, kalau mad wajib muttasil 4, berarti di sini 4, di sini 4. Mad wajib muttasil 5, di sini 5, di sini 5. Ini tidak boleh berbeda dalam sekali duduk. Misal, ma lahu akhlada atau ma lahu akhlada. Begitu. Hak kinayah itu apa? Ini harus kembali ke pembahasan mad silah. Hak kinayah. Kita sudah bahas dalam mad silah yang disebut hak kinayah adalah ha dhamir ghaib mufrad mudzakkar. Apa lagi itu? Kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki. Dalam bahasa Arab bisa hu atau hi. Ini yang sudah hak kinayah.
Hak kinayah itu dhamir ghaib mufrad mudzakkar. Ini sudah kita bahas dalam mad silah. Hak yang bisa dibaca silah. Hak dhamir atau hak kinayah. Hak yang dibaca silah. Begitu. Dengan pengecualian. Mudah-mudahan masih ingat juga pengecualiannya. Ya. Ada yang secara kaidah dibaca pendek tapi dia dibaca panjang. Seperti fihi muhana. Ada sebaliknya secara kaidah dia dibaca panjang tapi dibaca pendek. Seperti yardhahu lakum. Juga ada beberapa yang dibaca sukun. Arjih wa akhah. Kemudian alqih. Ya. Fa'alqih. Nah itu mudah-mudahan juga masih ingat. Kenapa arjih dan alqih dibaca sukun. Pandangan Imam Asim atau Imam Hafs itu seperti apa? Kenapa kemudian sampai kok bisa dibaca sukun? Dari sudut pandang bahasa Arabnya bagaimana? Mudah-mudahan juga masih ingat, tidak terlupa. Begitu. Jadi mad silah, sudah kita bahas ya. Mad silah itu apa sih? Mad silah itu adalah mad yang terdapat pada hak kinayah. Yang pertama, ada 3 kan? Hak kinayah, hak pada hadhihi, dan mim jamak. Kalau mim jamak dalam bait hafs nggak ada ya. Kecuali kalau bersambung dengan ya mutakalim. Apa itu ya mutakalim? Panjang lagi ntar. Seperti misalnya kalimat anul, bukan ya mutakalim, afwan. Kalau ya mutakalim itu nun apa? Nun wiqayah, afwan, saya keliru. Mim jamak itu dibaca mad apabila bertemu dengan dhamir. Seperti misalnya dhamir itu kata ganti. Seperti misalnya anul zimukumuha. Anul zimukum. Aslinya anul zimukum ditambah ha. Aslinya. Tapi tidak dibaca anul zimukum ha. Di dalam mushaf langsung dibaca anul zimukumuha. Ini mad. Jadi mim jamak dalam bait hafs dibaca madnya kalau bertemu dhamir. Ini namanya dhamir. Dhamir mu'annath. Atau misalnya khalaftumuni. Khalaftum ditambah ya mutakalim. Cuma ya mutakalim yang gak bisa berdiri sendiri maka ditambah nun wiqayah. Ni. Khalaftumuni. Ya, makanya belajar bahasa Arab supaya nggak terlalu berat memahaminya. Ya, diikuti terus bahasa Arabnya. Ya, makanya tidak heran apabila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? La taqra'ul Qur'an illa ala alimin bil lughah. Jangan setoran bacaan Al-Qur'an kecuali pada orang yang paham bahasa Arab. Ya, karena kalau nggak paham bahasa Arab susah ngajar tajwid itu kalau nggak paham bahasa Arab. Ngejelasinnya ribet. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian pertemuan malam kali ini. Ini adalah mad-mad yang bertemu hamzah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Dipersilakan apabila ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan. Nah, izin tanya Ustaz. Boleh silakan. Siapa duluan? Ada 2 orang ini. Silakan. Ustazah Dian atau Ustazah Natasha, silakan. Ini Ustadz kan kalau mad jaiz mufasil itu udah banyak yang pahamnya ada beberapa panjang gitu ya. Jadi bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, dan 5 harokat. Kalau misalkan, jadi gini, kalau misalkan kita mengajarkan dengan istilahnya konsisten, semua bacaan mad wajib dan mad jaiz itu sama. Kemudian istilahnya kita ditanya, kenapa kita nggak baca dengan bacaan pendek 2 harokat, dengan baca 2 harokat itu berarti alasan kita dengan yang tadi ya Ustadz, maksudnya karena kita pakai jalur Imam Asy-Syatibi gitu. Betul, ya, betul. Jadi di dalam riwayat Imam Hafs, saya rinci sedikit. Riwayat Imam Hafs, jadi nanti kalau misalnya ada murid yang nanya, Imam Hafs itu punya 57 jalur. Ada 57 variasi bacaan. Untuk variasi mad jaiz dengan mad munfasil, dari 57 jalur ini variasinya begini.
Jaiz, ini jaiz plus silah tawilah sama. Jadi kalau jaiz sama silah tawilah nggak boleh berbeda di seluruh qiraat. Di sini wajib muttasil. Nah, jaiz dalam riwayat Hafs boleh nggak dibaca dua? Boleh, tapi jalur lain. Begitu. Nanti yang dibaca dua ini, yang jaiznya dua, pilihan wajibnya ada yang 4, ada yang 6. Dua. Nah ini dua variasi. Nanti di sananya beda lagi. Ada yang apa, ada yang apa, ada yang apa, ada yang apa. Ini ada yang apa, ada yang apa, ada yang apa, ada yang apa. Pokoknya totalnya nanti total semuanya 57. Ada juga yang baca 3, ada. Nanti di sininya baca 6. Ada 6 yang apa, ada 6 yang apa, dan yang apa. Gitu ya. Maksudnya perbedaan 57 ini bukan cuma perbedaan mad doang. Ada masalah sakta, ada masalah ain, masalah banyak lah gitu masalah. Kemudian ada yang baca 4. Nah, 4 ini ada yang 4, 4, ada yang 4, 6. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Terus semua. Ada yang 5. Ada yang 5, 5, 5, 5, 6. Begitu. Ini total variasi dalam riwayat Imam Hafs. 2 ke 4 ke 6, 3 ke 6 saja, 4 ke 4 dan ke 6, 5 ke 5 5 ke 5 dan ke 6. Adapun riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah mengambil jalur At-Taisir 55 sekaligus ikhtiarnya Imam Asy-Syatibi sendiri 44. Begitu. Nah, dua cara ini sah dalam Syatibiyah. Boleh tidak kalau kita ingin membaca mad jaiz munfasil 2 harokat? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Cuma nggak boleh kalau lagi talaki. Kenapa? Karena kalau lagi talaki wajib mengikuti jalur. Tidak boleh dicampur-campur. Kalau dalam talaki tidak boleh mencampur jalur. Bagaimana kalau tilawah harian? Campur jalur tilawah harian boleh. Boleh. Bolehnya itu benar-benar boleh gitu ya. Nggak ada syarat apapun. Tapi kalau pertanyaan yang lebih utama mana? Yang lebih utama ngikuti jalur. Boleh berarti boleh tapi kurang utama. Kenapa? Karena yang utama selalu mengikuti jalur. Begitu. Jadi walaupun kita nggak tahu nih aturan dalam jalur yang 24 itu apa kesananya. Tetap boleh. Misalnya kita lagi pengen baca cepat, kita pengen lagi murojaah, ya kalau baca 2 silakan. Cuma kalau kita talaki nggak boleh. Karena talaki itu ada unsur penyampaian riwayat secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tidak boleh kecuali harus mengikuti aturan yang sah di setiap jalur yang diajarkan atau yang ditalakikan. Begitu. Kenapa nggak semua jalur aja sih yang diamalkan? Ya silahkan kalau sanggup mempelajarinya. Gitu ya. Satu jalur aja kayaknya nggak bisa dipahami dengan cepat. Apalagi kalau 57 jalur dipelajari semuanya. Wah, repot. Demikian. Kalau mad arid li sukun nanti belum ada sukun belum ya? Ya, nanti aja. Baik, gitu Ustaz. Baik. Silakan berikutnya. Apa Ustaz izin Ya. bertanya, apakah mat pada mim jamak matnya disebut mat sila Ustaz? Mim jamak yang tadi. Kalau yang di sini apakah mad silah? Di sini Ya. Di sini kebanyakan ulama nggak nyebut mad silah. Kalau yang di sini kasusnya ini mad asli aja. Karena kenapa mad asli saja? Karena wawunya muncul. Karena wawunya itu muncul dalam tulisan. Terus kalau yang disebut mad silah di mana? Dalam riwayat yang lain. Contohnya kayak gimana? Contoh, an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Alaihimu tulisannya kan alaihim waladdallin. Nah, di sini sebagian qiraat membaca dengan alaihimu panjang. Begitu. Ini namanya silah mim jamak. Namanya apa? Silah mim jamak. Tapi kalau yang ini
tergolongnya tetap pada asli. Kenapa? Karena wawunya muncul. Jadi sudah masuk dalam tersebut. Tapi boleh enggak kalau misalnya disebut silah mim jamak? Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kalau sekadar menyebut dia sebagai silah mim jamak, boleh-boleh saja. Namun dalam kasus ini tidak boleh wakaf di mim. Kenapa? Karena tulisannya nyambung. Jadi tidak bisa wakaf di mim. Jadi di antara aturan wakaf itu tidak boleh berhenti di tengah tulisan. Walaupun dia dua kata. Seperti misalnya ya ayuha nih. Ya ayuha kan dua kata ya. Ya dan ayuha. Mana tadi ya ayuha? Nah di sini. Ini kan dua, ya ayuha. Boleh nggak kita berhenti misalnya? Tiba-tiba ya, jawabannya nggak boleh. Tiba-tiba ha, jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena tulisannya nyambung. Begitu. Jadi, kalaupun kita sebut ini namanya mim silah mim jamak, aturannya nggak ikutin aturan mad silah. Begitu. Misalnya kita sebut saja ini namanya silah mim jamak. Ya silahkan saja kalau sekedar mau nyebut silah mim jamak. Karena memang berasal dari mim jamak. Tapi aturannya tidak mengikuti aturan mad silah. Apa aturan mad silah? Misalnya saat wakaf dibaca sukun. Ini nggak bisa wakaf. Begitu wallahu ta'ala a'lam. Demikian saja. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan barakallahu fiik. Ada yang tanyakan? Disilakan. Baik. Kalau tidak ada untuk malam ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita bahas mad jaiz lain yang disebabkan oleh sukun. Kemudian juga ada tambahan mad yang disebabkan oleh sebab maknawi. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdalas salati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan alhamdulillah. Apa lagi? Dede itu nemenin Dede. Dede, belum tidur, kira-kira tidur. Belum tidur kamu?